wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Aulia Anggraini, usia saya 33 tahun, saya sudah menikah, saya memiliki 2 orang anak. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit umum di Bandung. Dan saya terdiagnosa multiple sclerosis sejak November 2021. Nah, dari situlah karena itu saya ingin buat konten YouTube ini dengan tujuan membagi perjalanan saya dari mulai saya timbul gejala hingga saya terdiagnosa penyakit multiple sclerosis pada November 2021 ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya menjelaskan perjalanan saya hingga terdiagnosa multiple sclerosis, saya mau menjelaskan apa sih multiple sclerosis itu gitu. Multiple sclerosis merupakan penyakit neurodegeneratif yang sifatnya autoimun. Kesannya sistem imun kita keliru gitu. Jadi pada penyakit multiple sclerosis ini alih-alih di mana sistem imun yang harusnya melindungi bagian tubuh kita, nah dia malah menyerang selaput saraf atau mielin yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Karena hal itulah selaput saraf ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf kita, lalu lama-kelamaan dia akan mengeras dan terjadi sklerosis. Nah, aliran saraf pada tubuh kita yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala klinis pada penderita multiple sclerosis. Nah, di sini gue mau kasih gambaran gejala-gejala multiple sclerosis. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, kalau di layar YouTube kadang suka kebalik, mungkin sebelah kanan ya, pokoknya yang tulisannya healthy neuron gitu ya. Nah, di neuron yang sehat itu kita bisa lihat selaput mielinnya itu dia membungkus sempurna jalur sarafnya gitu. Dia membungkus sempurna. Nah, jalur saraf yang sempurna ini itu aliran sarafnya akan bagus gitu. Jadi pada saat otak memerintahkan kita untuk atur kekuatan untuk mengangkat gelas ini, maka kita akan cukup kuat untuk mengangkat gelas ini gitu. Nah, lalu kita lihat ke yang sebelahnya yang judulnya damage neuron. Nah, di sini kita lihat neuronnya di sini selaput mielinnya itu ada yang tidak ada yang bolong, kopong-kopong kayak gitu. Nah, ini akan mengganggu aliran saraf yang dikirimkan dari otak kita gitu. Atau kalau misalkan multiple sclerosisnya lesinnya di tulang belakang ya dari tulang belakang kita gitu. Jadi dia akan mengganggu aliran sarafnya ke tubuh kita gitu. Misalkan contohnya angkat gelas. Pada saat kita angkat gelas karena alirannya rusak, kita angkat gelas dia terjatuh lagi. Kita nggak akan cukup kuat gitu untuk mengangkat gelas ini gitu karena aliran sarafnya rusak gitu. Itu baru salah satu gejala dari multiple sclerosis, gejala terhadap kekuatan motorik. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, gejalanya ada pada mata, dia menyebabkan gangguan pandangan, matanya jadi buram, lalu dia bisa menyebabkan gangguan pada mulut sama pola bicara, lalu dia menyebabkan gangguan pada pencernaan, sistem berkemih ya pada umumnya. Jadi bisa bikin konstipasi atau malah perutnya nggak enak. Terus pada sistem berkemih itu pada umumnya orang yang multiple sclerosis ini dia frekuensi urinnya meningkat seperti itu. Dan yang lain juga dia juga bisa menyebabkan selain di awal tadi gue udah jelasin motoriknya nggak cuma di tangan ya, itu bisa di kaki juga gitu, kakinya yang mendadak jadi lemah, bisa juga gangguan keseimbangan gitu. Jadi kalian bisa nggak seimbang aja, padahal kalian cukup kuat, tapi kalian bisa nggak bisa berdiri ataupun duduk gitu, miring-miring jadinya. Jadi ada gangguan keseimbangan. Itulah gejala-gejala multiple sclerosis. Nah, multiple sclerosis ini umumnya terjadi pada usia 20-50 tahun. Dan dia umum terjadi rata-rata pada usia 32 tahun. Lalu fakta selanjutnya yang cukup mengejutkan bagi para wanita adalah multiple sclerosis ini 2-3 kali lebih banyak terjadi pada wanita. Jadi memang pada pasien multiple sclerosis itu lebih banyak ditemukan pada para wanita. Kayak gitu. Multiple sclerosis ini dia memiliki 4 gejala ya, 4 tipe gejala gitu. Nah, 4 tipe gejala ini dia ada membedakan berbagai tingkat keparahan, onset, terus derajatnya.
dan perkembangannya ke depannya gitu. Kalau kalian pengen tahu lebih jelas tentang hal ini gitu ya, mangga komentar di kolom komentar. Nah, nanti kita akan jadikan itu pembahasan selanjutnya. Nah, mulailah setelah pembukaan yang panjang lebar itu, sekarang mulailah kita bahas gimana sih gua bisa jadi terkena multiple sclerosis gitu, mulai dari gejala awalnya. Awal gejalanya adalah pertama gua mengalami yang namanya tremor atau kita sebut adalah gerakan halus di tangan gitu. Jadi pada saat itu tangan gua gerak-gerak halus kayak gitu, gini, dia gini. Jadi tremor itu sebenarnya pada umumnya terbagi dua. Ada tremor pada saat kita istirahat, ada tremor pada saat kita sedang aktif. Tremor pada saat kita istirahat yaitu pada saat kita diam, kita istirahat, diam, terus tangannya gerak kecil, gitu jari-jarinya. Itu biasa terjadi pada pasien Parkinson. Itu terjadi pada pasien Parkinson yang umumnya terjadi pada lanjut usia. Sementara tremor yang gue alami itu tremor pada saat gue aktif gitu, pada saat gue kerja, pada saat gue gerak, jadi pada saat gue nulis gitu ya, apalagi nulisnya itu sambil ditunggu dosen, dikejar tugas, itu gue makin tremor gitu. Wah, tremor. Itu udah tremornya multiple sclerosis dicampur gugup, dicampur segala. Gue tremor, gue stres gitu. Intinya gitu. Dan alhasil efek dari tremor itu adalah tulisan gue jelek gitu. Tulisan gue jelek, tulisan gue nggak bagus. Gue banyak di komentar, lu tulisan lu kenapa gitu, tulisan lu jelek banget, tulisan lu cakar ayam. Terus gimana lah gitu pokoknya tentang tulisan gue. Tapi ya gue kira memang tulisan gue jelek gitu. Jadi gue anggap ini sebagai gejala kelelahan aja pada saat itu. Jadi gejala ini gue acuhin aja, gak gue anggap dan gak gue berobat atau konsultasiin gitu. Lanjut ke gejala kedua, yaitu gejala gangguan tidur gitu ya. Gejala gangguan tidur yang gue alami ini berupa gejala gerakan-gerakan yang tidak gue sadari atau yang biasa kita sebut gerakan involunter yang muncul ketika gue mau tidur gitu. Ketika gue mulai terlelap. Jadi gue udah mau tidur udah gini, terus tiba-tiba leher gue gini gitu. Nah, itu gejalanya gitu. Jadi kan kalau tidur itu ada fase-fasenya ya, yang alfa, beta, theta gitu ya. Jadi mohon maaf kepada para ahli tidur gitu, tanpa menyinggung perasaan mereka, gua nggak hafal fase-fasenya gitu. Tapi intinya pada saat gua mau mulai terlelap di fase itu, yang kata orang awam itu adalah fase tidur ayam seperti itu tiba-tiba nanti ada gerakan-gerakan involunter yang terjadi di tubuh gua. Terutama di leher, perut, sama kaki gitu. Gerakannya sih kecil aja gitu kayak. Nah, kayak gitu kayak gitu. Itu kan bikin gua nggak nyaman. Jadi gua berubah posisi. Terus gua berubah posisi kayak gitu. Nah, karena itu cukup mengganggu sih. Tapi masalahnya karena gua ini muka bantal ya. Gua muka bantal, di mana gua ketemu bantal, gua bobo. Ketemu bantal, gua bobo gitu ya. Jadi mau kayak apa gue keganggu sama gerakan-gerakan itu, bahkan mungkin mau kalau ada gempa bumi sekalipun pada saat itu gue tetap tidur juga, gue tetap bobo juga akhirnya gitu. Jadi lagi-lagi karena hal itu, karena gue bisa tidur juga, gejala ini gue acuhin lagi gitu, nggak gue anggap juga. Sampai akhirnya setelah 1-1,5 minggu kemudian muncullah gejala ketiga ini. Gue mulai merasa gerakan-gerakan involunter yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan sebelumnya gitu. Dan itu terjadi bukan pada saat gue tidur aja, itu terjadi pada saat gue sadar gitu, pada saat gue bangun kayak gini gitu. Dan itu gerakannya itu besar gitu. Contohnya misalnya gue lagi duduk kayak gini, kayak gitu, tiba-tiba bahu gue gerak gitu. Nah, tiba-tiba gue kayak gitu. Atau gue lagi sandaran gini, tiba-tiba perut gue ketarik. Atau gue lagi kayak gini, tiba-tiba tangan gue gini. Nah, kayak gitu. Itu gerakannya itu aneh gitu, dan dia variatif gitu kan. Kaki gue juga tiba-tiba gerak gitu. Jadi yang paling sering gerak itu ya perut, kaki, itu leher, itu paling sering dia menimbulkan gerakan-gerakan involunter yang cukup besar gitu.
Seperti yang kalian lihat di video ini adalah gerakan involunter yang terjadi di kaki gua. Kadang dia nekuk ke depan, nanti dia tiba-tiba nekuk lagi ke depan, tapi kadang juga dia nekuk ke belakang. Nah, gerakan-gerakan ini tanpa gua sadari. Bukan gua yang mulai, bukan gua yang menginginkannya, tapi setelah terjadi gua tahu itu terjadi. Nah, jadi itu gue mulai ngerasa panik banget, merasa aneh banget. Nah, karena hal itu juga lah, jadi gue putuskan untuk konsultasi ke teman gue. Nah, kebetulan gue punya teman yang merupakan calon dokter spesialis saraf gitu. Nah, jadi gue rekam tuh gerakan-gerakan gue rekam gerakan-gerakan gue kayak gitu, terus gue kirim ke dia gitu. Gue tanya ke dia, sis gitu, gue tanya, ini kaki gue kenapa, kok kaki gue kayak gini gitu, kata gue. Terus dia malah tanya, kaki lu kenapa gitu. Kok dia malah nanya balik gitu ya, yang ahlinya siapa, kok lu malah nanya balik gitu. Enggak kayak gitu, enggak, intinya sih bukan gitu, dia butuh penjelasan lebih gitu ya. Jadi dia butuh penjelasan lebih, jadi gue jelasin lagi gejala-gejala gue ke dia tentang gejala multiple sclerosis yang gue alami gitu. Gue jelasin lagi ke dia kalau mulai dari gejala awal gue gangguan tidur, dari tremor, gangguan tidur, sampai akhirnya gejala gerakan-gerakan yang cukup besar ini gitu. Pada saat itu gue juga ngerasa adanya perasaan hyperrefleks gitu, dimana gue ngerasa refleks gue tuh lebih tinggi dibandingkan pada umumnya gitu. Itu terjadi pada leher gue. Jadi misalkan kalau gue nengok terutama ke depan atau ke belakang, itu gue kayak kaget gitu. Padahal nggak ada yang ngejutin gue, nggak ada yang mengagetkan gue, tapi gue kayak ngerasa kaget gitu. Misalkan gue ke belakang, tiba-tiba gitu. Rasanya terjadi di dalam tuh seperti itu gitu, kayak ada listriknya gitu. Dan setelah gue cari tahu, ternyata itu adalah salah satu gejala multiple sclerosis yang kita kenal dengan Lhermitte sign gitu. Dan dari diskusi sama dia gitu, dia menyarankan gue berobat ke dokter spesialis saraf. Dia menyarankan beberapa dokter spesialis saraf, dan akhirnya gue memutuskan berobat ke dokter Lisda spesialis saraf di Bandung. Berobatlah gue ke dokter Lisda, nggak nunda-nunda lagi, gue berobat langsung besoknya gitu ya, karena menurut gue ini udah nggak biasa gitu. Jadi kalau kalian yang ngerasa gejala-gejala gini, ini nggak biasa ya, kalian berobatlah secepatnya gitu. Gue berobat ke dokter spesialis saraf, terus di sana biasalah gue tanya-tanya, diwawancara, gue dilakukan pemeriksaan fisik gitu. Dan dari hasil pemeriksaan fisik juga, selain dia menemukan gerakan-gerakan involunter gua yang kesannya kayak menurut dia namanya itu muscle jerking gitu ya, dia menemukan juga gua mengalami hyperrefleks terutama di daerah sebelah kiri. Hyperrefleks itu dia hyperrefleks itu kan refleksnya berlebihan gitu. Bisa dites contohnya salah satunya dengan mengetuk refleks yang ada di lutut, atau kita sebut dengan refleks patella. Ini contohnya ya. Misalkan punten ya, gue angkat kaki gue. Nah kayak gitu. Kalau pada saat itu gue tuh hyperrefleks gitu. Kalau yang kanan itu normal, yang kanan kayak gini, normal pokoknya. Nah yang kiri itu kalau gue dites tuh tinggi banget gitu, kayak gini nih. Nah gitu kaki gue, aduh maaf tinggi ya gambar kakinya ya, gue ulang ya. Nah tinggi banget gitu, gue khawatir dia sampai Bekasi saking tingginya gitu ya. Enggak, intinya pada saat itu gue sebelum dokternya ngecek refleks patella, refleks kaki kiri gue, refleks lutut kiri gue bilang, dokter mendingan minggir dulu gitu, saya takut dokter ketendang gitu. Dokternya ketawa pada saat itu ya. Nah dari situ tuh dia menurut dia gejala-gejala gue ini menyerupai gejala tics gitu. Gejala tics adalah gejala gerakan-gerakan involunter yang biasa terjadi pada penderita sindrom Tourette gitu. Namun pada sindrom Tourette ini gejala tics-nya itu
biasanya gerakannya sama gitu. Jadi gerakannya itu lagi gitu. Sementara kalau gue kan gerakannya variatif banget ya. Gue bisa di tangan, di pundak, bisa di perut kayak gitu. Dan kalau tics itu dia pada umumnya juga disertai dengan gangguan pola bicara gitu. Jadi ada gangguan pola bicara yang berulang pada pasien penderita tics. Dan itu nggak terjadi di gua gitu. Dan selain tics juga, gua juga diperkirakan mengalami atau adanya gangguan gelombang otak gitu. Dan karena itu gua disarankan untuk melakukan yang namanya EEG. Shock dong gue. EEG itu biasa diperiksa pada pasien kayak epilepsi kayak gitu. Memang kan epilepsi itu kan penyakit gangguan gelombang otak ya gitu. Jadi gue mikir apa gue epilepsi, apa gue gimana, ada yang salah dengan gangguan gelombang otak gue. Gue stres pada saat itu, gue panik mode on gimana, udahlah pokoknya setelah berobat, gue dikasih obat, gue pulang-pulang langsung gue daftar ke laboratorium untuk pemeriksaan EEG. Hari itu juga gue langsung pergi ke laboratorium Gedung Merah yang ada di semua kota, yang kalian tahu laboratorium yang mana Gedung Merah itu, karena disitulah yang bisa periksa EEG. Setelah beberapa hari buat teror terus tuh laboratorium Gedung Merah itu ya, udah hasil belum gitu. Setelah beberapa hari keluar hasil, akhirnya gitu hasilnya adalah alhamdulillah normal gitu, alhamdulillah banget normal, bahwa gelombangnya normal. Gue bersyukur banget. Nah, gue mau lapor tuh hasil gue ke dokter saraf gue gitu. Nah, beberapa hari kemudian nanti pada saat rencana kontrol. Namun jadi rencananya gue kontrol pada hari Selasa gitu. Gue udah jadwalin pada hari sebelumnya, Senin, untuk kontrol pada hari Selasa. Tapi tiba-tiba pada hari Selasa pagi, jam 3 pagi, gue tiba-tiba ngerasa kepala gue tuh kayak pecah gitu. Gue tiba-tiba jam 3 pagi tuh gue kebangun gitu. Karena tiba-tiba di kepala gue tuh kayak ada yang mukul gitu, ada yang nimpuk dan kayak ada yang pecah gitu. Dan gue ngerasain denyutan yang keras di kepala gue, kayak nyut di belakang kepala gue gitu, dari mata sampai ke belakang gue ngerasain denyutan yang keras. Sakit sih enggak, tapi denyutannya tuh kerasa banget dan itu cukup keras gitu. Dan akhirnya untuk nenangin diri gue berusaha tarik nafas dan gue mau minum dong gitu. Pada saat gue mau minum, gue berdiri, gue jatuh gitu. Gue berdiri, tiba-tiba gue jatuh karena ternyata kaki kiri gue ini lemah, ototnya lemah gitu. Gue ngerasain ternyata dia kekuatannya itu cuma sepertiga dari kekuatan kaki kanan gue yang mana normal gitu. Jadi gue nggak bisa berdiri gitu, berdiri normal. Gue bergantung pada kaki kanan gue, ditambah kepala gue nyut-nyutan, dan itu terjadi jam 3 pagi gitu. Gue panik banget pada saat itu, gue panik mode on. Gue telepon lah keluarga gue pada saat itu. Gue telepon pertama suami gue laporin kondisi gue telepon keluarga gue. Untungnya mereka langsung responsif banget. Mereka kaget, mereka langsung buru-buru ke Bandung gitu ya. Mereka buru-buru cepet-cepet ke Bandung. Mereka ngebut katanya sih di jalan gitu. Kalau bisa pakai jet, mereka pakai jet ke sini. Sayangnya Mbak Syahrini nggak mau minjemin atau nyewain jetnya ya. Jadi mereka cuma bisa pakai mobil ke sini gitu ya. Mereka dari Cirebon ke Bandung nyampe dalam waktu 3 jam waktu itu. Jadi langsung pagi-pagi sekitar pukul 7 gue langsung berobat ke UGD, Rumah Sakit Santosa, di mana dokter gue itu bertugas. Nah, di sana di UGD gue diperiksa berbagai macam hal, dan pada saat lagi pemeriksaan nunggu di UGD itu datang dong dokter gue gitu. Dia datang dan dengan mata berkaca-kaca gue bilang, "No, dokter gue nggak kayak gini," kayak gitu. Gue lapor kan ke dia sebelumnya. Pada saat gue masuk UGD, gue lapor ke dia, "Dok, saya masuk UGD, saya ngalamin gejala ini gitu." Terus dia datang pada saat gue lagi nunggu di UGD pagi-pagi itu. Dia datang, dia periksa. Akhirnya gue diputuskan pada saat itu untuk dirawat di rumah sakit, karena memang ini gejalanya nggak biasa. Gue izin ke kantor, akhirnya gue dirawat pada saat itu. Nah, udah kayak gitu dirawat, siangnya gue langsung diminta untuk MRI untuk diperiksa kepalanya.
Nah, dijemputlah gue sama radiolog untuk di MRI. Diantar ke ruang MRI. Dan ternyata MRI itu buat gue pribadi itu bukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan gitu. Itu sesuatu yang meresahkan gitu ya. Gue bukan bermaksud nakut-nakutin gitu. MRI itu penting buat kalian yang memang harus di MRI karena penyakit kalian gitu, karena pemeriksaan kalian di mana kalian harus di MRI lah, lakukanlah gitu. Tapi itu meresahkan, itu warning aja gue kasih tau, itu meresahkan. Gue nggak tahu kenapa gue saat itu takut banget, gue fobia banget di MRI. Rasanya lu ditidurin di semacam kayak setengah tabung, terus didorong ke dalam, terus lu disuruh diam selama 20 menit gitu. Lu kayak masuk ke dalam peti gitu. Dan pada saat itu tuh gue ngerasa takut banget gitu. Gue kayak gue takut banget, gue kayaknya fobia banget MRI. Gue deg-degan pada saat itu gitu. Itu sih. Jadi buat kalian yang mau MRI barangkali nanti bayangannya ya begitu gitu. Cuman kalau memang harus periksa ya, apapun itu, karena itu penting. Pemeriksaan penunjang itu penting gitu ya, gue kasih tahu. Nah, untungnya pada saat itu radiolognya memutarkan lagu Ari Lasso. Jadi pada saat proses MRI itu gue diputerin lagu Mas Ari Lasso. Kenapa gue dikasih lagu? Karena suara mesin MRI itu cukup keras. Jadi memang prosedurnya karena suara mesin MRI cukup keras itu kita diputerin lagu. Dan karena mas radiolognya ngelihat gue adalah wanita usia 30-an, maka dia menduga gue pasti suka lagu 90-an. Dan dia benar. Pada saat itu gue diputerin lagu Mas Ari Lasso yang gue inget banget judulnya. Lagunya yang kira-kira entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Oke, sekian. Gue nggak pintar nyanyi, tapi Mas Ari Lasso terima kasih karena lagunya bagus dan menemani gue MRI. Jadi setelah 20 menit gue diam, selama MRI lu harus diam ya. 20 menit gue mendengarkan lagu Mas Ari Lasso, aka gue di MRI. Keluarlah gue, kembalilah gue ke ruangan, gue melewati hari lagi di rumah sakit, minum obat, istirahat dan sebagainya. Besok paginya gue visit. Besok paginya gue divisit sama dokter gitu. Gue divisit sama dokter dan dijelaskanlah dari hasil MRI bahwa di MRI gue tuh ditemukan lesi-lesi ovoid gitu. Apa itu lesi ovoid? Lesi ovoid itu merupakan lesi yang menjadi indikator dari multiple sclerosis. Jadi bila lesi itu ditemukan pada area otak atau area tulang belakang, maka ada kemungkinan besar Anda menderita multiple sclerosis gitu. Nah, lesi ovoid gua itu di MRI itu kecil-kecil dan dia ada di area ganglia basalis. Area ganglia basalis adalah area yang mengatur pergerakan gitu, dianggapnya sebagai pusat pergerakan. Makanya kenapa gejala gua adalah gerakan-gerakan involunter kayak gitu, gejalanya gerakan-gerakan tanpa sadar. Karena lesi ovoid gua ada di area ganglia basalis kayak gitu. Jadi multiple sclerosis ini kan gejalanya itu tergantung pada di mana dia menyerangnya gitu, di mana lesi ovoid ini berada. Dan karena kalau misalkan lesi ovoidnya mungkin di daerah lain ya gejalanya mungkin lain juga gitu. Mungkin ada juga beberapa gejala umum yang hampir sama terjadi pada pasien multiple sclerosis secara umum gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu juga nanti bisa gue jelasin di pembahasan selanjutnya. Gitu. Intinya setelah itu dia jelasin lah gue multiple sclerosis, gue harus begini, terus gue harus minum obat, pengobatannya gimana gitu. Gue shock pada saat itu, gue kaget, gue melewati 4 tahap penerimaan yang secara psikologis itu yang 4 tahap penerimaan itu yang denial, depresif, akhirnya penerimaan dan mulai bisa nerima gitu. Dan akhirnya gue bisa nerima gue menderita multiple sclerosis kayak gitu. Dirawat gue selama 4 hari, lalu gue pulang gitu. Nah, setelah pulang itu gue ngerasa setelah pengobatan itu gue bandingin dong gejala-gejala gue itu mulai berkurang gitu. Contohnya ya kayak gejala yang gue alami kayak gerakan involunteer gue itu, gerakan tanpa sadar gue itu hilang. Alhamdulillah. Lalu gejala lemahnya kaki kiri gue hilang.
sekarang kaki kiri gue sama kuatnya dengan kaki kanan gue gitu. Tapi gangguan keseimbangan yang gue alami, terutama di kaki kiri, itu masih ada. Tapi nggak separah yang waktu awal gue masuk rumah sakit ya, tapi masih ada gitu. Tapi jadi karena masih ada sedikit, itu bisa gue imbangin kayak gitu. Lalu gejala pandangan buram itu ada. Gue nggak tahu kalau pada pasien penderita multiple sclerosis lainnya gejala gangguan penglihatannya itu seperti apa gitu. Kalau di gue, pandangan buram yang gue alami itu kesannya kayak lu menderita -1 atau setengah kayak gitu. Kesannya sih seperti itu gitu. Itu mulai berkurang tapi masih ada gitu. Dan gejala lainnya itu adalah gue keselak kadang-kadang. Jadi kalau lagi diem, gue nahan, nanti gue keselak, gue batuk gitu ya. Jadi tampaknya kerongkongan kiri gue gitu, lagi-lagi mungkin akibat gambar kamera kiri kanan itu bisa aja ketukar ya. Kerongkongan kiri gue itu lebih lemah dibanding yang kanan, jadi kadang gue keselak gitu. Tapi itu nggak mengganggu proses makan gue bisa makan dengan baik cairan ataupun solid. Nah, lalu gue diminta untuk kontrol minggu depan. Nah, akhirnya sampailah gue di kontrol ke dokter. Pada saat itu menurut dokter gue ini mengalami perbaikan, dan menurut gue sendiri gue juga mengalami perbaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu. Dan pada saat kontrol dokter itu gue nanya dong berbagai hal tentang multiple sclerosis ini gitu. Bagaimana hubungannya dengan gue, kayak gimana gue ke depannya, boleh nggak gue kerja, sebatas apa gue boleh kerja, gue boleh olahraga enggak, sebatas apa olahraga yang dianjurkan apa, makanan yang boleh gue makan, makanan yang nggak boleh gue makan, gerakan yang boleh atau enggak boleh gue lakuin, latihan apa yang harus gue lakuin, kayak gitu. Terus misalkan ada hubungannya dengan emosi atau enggak, ada hubungannya dengan memori atau enggak, gimana gue ke depan, pokoknya banyak banget pertanyaan yang gue tanyain ke dokternya. Dan alhamdulillah dokternya dengan sabar mau menjawab pertanyaan itu gitu ya. Jadi gue tanya banyak banget dan dia jawab dengan baik, itu alhamdulillah banget gitu. Dan pulang-pulang gue dikasih resep lah sama dokternya. Nah setelah gue tebus resepnya itu ternyata jeng jeng, resepnya itu obatnya itu banyak banget obatnya itu banyak banget. Gue kaget, suami gue kaget gitu kan ya, yang temenin gue selama perawatan ditemenin sama suami gue tercinta, alhamdulillah ya. Love buat keluarga gue, support keluarga gue gitu ya, mereka support semuanya, keluarga gue, orang tua gue, suami gue. Jadi pada saat itu gue kaget, suami gue kaget, obatnya sebanyak ini seperti yang kalian lihat di gambar ini nih adalah obat untuk diminum selama sebulan untuk kontrol ke depannya. Itu banyak banget gitu ya. Tapi gue tetap minum obat secara teratur karena gue pengen sehat dong kayak gitu. Nah, udah gitu karena gue juga mengalami gangguan keseimbangan, bokap gue juga beliin tongkat. Begitu dia tahu gue mengalami gangguan keseimbangan, bokap gue beliin gue tongkat supaya gue nggak gampang jatuh gitu. Karena memang pada awal-awal gue itu cenderung jatuh ke kiri gitu kalau misalkan gue nggak aware gitu. Tapi kalau sekarang gue nggak, gue bisa jalan tanpa tongkat sekarang kayak yang kalian lihat di gambar ini. Nah, jadi saat ini bisa dikatakan multiple sclerosis yang gue alami ini terkontrol baik gitu. Gue bisa jalan dengan baik, bisa melakukan kegiatan dengan baik gitu. Gue terkontrol dengan baik, istilahnya terkontrol karena gue minum obat teratur dan gue juga latihan. Dan gue mulai melakukan hal-hal yang disarankan oleh para ahli multiple sclerosis untuk dilakukan gitu. Contohnya ya, kayak nggak boleh mandi pakai air hangat gitu, mandinya pakai air dingin. Terus mulai melakukan diet multiple sclerosis gitu. Jadi diet multiple sclerosis itu adalah diet khusus di mana kita harus menghindari protein sama legium. Protein itu adalah protein, maksud gue glutein sama legium. Glutein itu adalah protein yang berasal dari padi-padian gitu, gandum, yang contohnya kayak sereal, roti, cake,
kue-kue yang bolu-bolu yang kita suka itu contoh dari glutein yang harus dihindari oleh orang dengan multiple sclerosis. Sama legum itu kacang-kacangan gitu, kayak kacang tanah, kacang mete, kacang lentil, kacang buncis, pokoknya kacang-kacangan, segala kacang itu harus dihindari oleh pasien menderita multiple sclerosis. Jadi kalau lu makan roti pakai selai kacang, itu lu makan 2 makanan yang harusnya dihindari oleh penderita multiple sclerosis, kayak gitu. Nah, tapi ada juga makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita multiple sclerosis gitu. Jadi ada namanya seorang ahli multiple sclerosis, ini namanya cukup panjang, namanya Dr. Terry Walsh. Dia seorang clinical professor, gue sambil lihat baca ya, clinical professor of medicine, owner of multiple sclerosis clinic gitu ya. Dia juga menderita multiple sclerosis. Dia itu awalnya bedridden atau nggak bisa jalan, kedua kakinya itu lemah. Nah, lalu dia mulai melakukan pengobatan, rehabilitasi, dan sebagainya, dan dia juga fokus pada diet multiple sclerosis gitu. Dia sangat fokus pada diet multiple sclerosis sampai akhirnya dari yang gak bisa jalan, bedridden, dia bisa jalan dan bisa bersepeda bahkan gitu. Jadi sekarang tuh dia jalan mandiri dan dia sepedaan gitu. Dr. Terry Walsh ini gitu. Yang gak semua orang penderita multiple sclerosis ini bisa sama sih kejadiannya sama kayak beliau. Cuma di sini menjelaskan bahwa diet multiple sclerosis ini memberi dampak besar gitu terhadap penderita multiple sclerosis. Jadi diet multiple sclerosis ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap penderita multiple sclerosis. Diet apa yang dianjurkan gitu? Kalau kalian penasaran gitu, mangga silakan komentar di kolom komentar, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Biar kita bisa tahu bersama mana yang baik, mana yang harus dihindari oleh para penderita multiple sclerosis ini. Nah, jadi sebenarnya banyak banget ya yang mau gue bagi ke teman-teman semua gitu, terutama teman-teman penderita atau para pejuang multiple sclerosis gitu, mengenai makanannya, olahraganya, terus pekerjaannya, tingkat fatigue kelelahannya. Jadi orang MS ini tuh atau multiple sclerosis ini cepet banget lelah gitu ya. Tapi gimana cara tips dan triknya, terus cara menghadapi masalah kandung kemih, tips dan trik menjalani aktivitas sehari-hari dengan kandung kemih yang dialami oleh multiple sclerosis gitu, olahraganya, latihannya, pokoknya banyak banget yang mau gue sampein ke kalian, mau ceritain ke kalian. Tapi mangga mana yang mau dibahas kalian komen aja di kolom komentar, nanti kita bahas bersama gitu. Kalau kalian ada saran atau ada ide atau ada sanggahan, menurut gue gini begini, nggak apa-apa, komen aja di kolom komentar. Biar kita bisa bersama-sama berjuang gitu menghadapi multiple sclerosis ini gitu. Jadi kepada teman-teman semua, mari kita jalani dan nikmati hidup kita bersama multiple sclerosis ini. Pantang menyerah, ayo tetap maju bersama multiple sclerosis ini dan nikmati hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm not giving up.